أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat YouTuber serta para pemirsa, dan tak lupa pula seluruh awak media. Salam hormat. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan mengupas tuntas dengan alhasil penelusuran adanya burung hantu. Mari kita simak sama-sama kisah selengkapnya. Saat itu, seorang ahli spiritual sedang melakukan perjalanan menuju di mana adanya kota Jambi. Pada saat beliau sudah sampai, kebetulan memang pakai kapal laut, sudah sampai di mana adanya dermaga yang ada. Kebiasaan seorang ahli spiritual, beliau berjalan kaki. Kebetulan memang jarak daripada dermaga itu dari tempat di mana kawannya berada. Beliau berjalan kaki, sekalipun 2 kilo, beliau kuat berjalan kaki. Di saat 1 kilo ke depan, beliau sudah menempuh. Ada banyak orang sedang ngobrol kesana kemari. Lantas seorang sesepuh mencoba mendekati dan kepingin tahu ada apakah sebenarnya. Lantas seorang ahli spiritual uluk salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas mereka bertuju kepada seorang sesepuh yang baru sampai uluk salam. Mereka menjawab rame-rame, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantas seorang sesepuh, kebetulan ada sesepuh setempat, menyalami lebih dahulu. Mereka saling menyalami. Mohon maaf Pak, saya kan bukan orang sini, kata seorang ahli spiritual mengatakan demikian kepada sesepuh setempat. Oh iya Pak, mau kemana Pak? Kata sesepuh setempat mengatakan demikian. Begini, saya kan mau silaturahim kepada teman 1 kilo lagi Pak. Kebetulan di sini ada rame-rame, penasaran, saya kepingin melihat ada apa sih sebenarnya. Lantas sesepuh setempat membicarakan dengan detail. Begini Pak, beberapa hari ini kan dikikirkan adanya burung hantu. Emang burung hantu Pak, cuman beda Pak, dia bisa berubah-ubah Pak. Kadang dia wujudnya burung hantu, ukurannya seperti burung hantu pada umumnya. Tapi pada saat dia sedang mencari korbannya, dia bisa berubah wujud menjadi besar Pak. Pokoknya seram deh Pak, kata sesepuh setempat mengatakan demikian. Lantas seorang ahli spiritual bertanya kembali, apakah selama ini sudah ada korban Pak? Dan sudah berapa lama? Lantas sesepuh setempat menjelaskan kembali, inilah Pak, sudah seminggu ini ada yang meninggal, ada yang tertolong. Tergantung mereka, kebetulan memang ketahuan orang lain bisa ketolong. Ciri-cirinya seperti apa Pak? Pada saat dia memakan korban, jadi dia selalu matuk bagian leher Pak, kata sesepuh setempat mengatakan demikian. Pokoknya ciri khasnya leher seseorang yang terkena, yang jadi korbannya, selalu lehernya terluka dengan patokannya. Itu darahnya langsung mengalir Pak deras. Kalau nggak cepat ketolong, kehabisan darah, ya orang mati ya, kata sesepuh setempat mengatakan demikian. Begini, tidak apa-apalah, walaupun saya mau silaturahmi ke sana 1 kilo lagi, bisa kita duduk sama-sama, kata seorang ahli spiritual mengatakan demikian. Lantas sesepuh setempat mengatakan, oh silakan Pak, di sini aja Pak, di sini luas tempat duduk. Alhamdulillah, untuk ketemu ahli spiritual. Saya walaupun belum kenal, tapi Bapak mau peduli pada kami, kata sesepuh setempat mengatakan demikian. Lantas seorang ahli spiritual mengatakan, begini Pak, kita semua kan satu akidah. Dimanapun kita berada, untungnya kita adalah banyak saudara. Di sini juga saudara saya. Amin semua warga dengan ucapan senada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kata sesepuh mengatakan demikian.
seorang ahli spiritual. Saya dengan sesepuh setempat akan membantu kalian semua untuk mengatasi di mana adanya burung hantu jadi-jadian. Toh sudah berapa orang yang jadi korbannya kan? Ada yang nggak ketolong, ada yang ketolong. Saya dengan sesepuh akan musyawarah mencari solusi untuk menghentikan burung hantu tersebut. Jadi saya bicara singkat ya, burung hantu itu bukan burung hantu biasa, akan tetapi tidak lepas dari bangsa jin yang punya peranan burung hantu. Kalian tahu kan, burung hantu bisa berubah menjadi besar pada saat dia akan memakan korbannya. Oh ya Pak, dengan kalimat senada warga mengatakan demikian. Sekarang begini aja, Bapak sesepuh, kata ahli spiritual mengatakan demikian. Saya akan berkomunikasi di sini saja dengan Bapak, tapi tolong ya para warga, kalau bisa baca sholawatan ya, apa yang bisa sambil nunggu saya bisa berkomunikasi berhasil dengan ketemu dengan dia. Apapun yang terjadi, jangan kaget, jangan pergi, tetap di sini baca sholawat. Tenang ya, supaya tuntas saat ini juga, mumpung saya ada di sini, kata sesepuh ahli spiritual yang baru sampai mengatakan demikian. Oh ya Pak, semuanya mengatakan dengan kalimat senada. Tak lama kemudian sesepuh mengatakan kepada sesepuh setempat, Pak, boleh minta tolong Pak, minta aqua. Lantas diambilnya aqua 1 botol, bahkan 2 botol, dibukanya oleh seorang ahli spiritual. Lantas di situ seorang ahli spiritual dengan khusyuknya berdoa. Tolong mau kemudian tiba-tiba kebetulan di situ dekat pohon besar di rumah warga, tiba-tiba si burung hantu itu nongol ada di cabang pohon besar itu. Dia mengatakan, "Woi manusia, kenapa kau ganggu saya lagi tidur? Mau apa panggil saya?" Lantas para warga dikejutkan dengan adanya burung hantu itu tiba-tiba nongol yang ada di pohon. Lantas sesepuh mengatakan, "Itulah Pak, itulah dia yang dibicarakan adalah burung hantu." Lantas seorang ahli spiritual mengatakan, "Betul Pak." Lantas seorang ahli spiritual mendekati burung itu yang ada di pohon dan mengatakan, burung, turunlah, saya akan bicara dengan Anda." Tiba-tiba si burung itu turun. Lantas dia mengatakan, "Ada apa manusia? Kenapa kau ganggu saya lagi istirahat?" "Saya ingin bicara dengan Anda. Saat ini juga Anda harus lenyap dari lingkup sini. Karena Anda sudah makan banyak korban. Saya tidak mau berbasa-basi," kata seorang ahli spiritual mengatakan demikian. Lantas si burung itu marah. "Enak saja. Saya tahu kamu bukan penduduk sini, tapi orang asing. Orang sininya aja gak ada yang berani mengganggu saya," kata si burung itu mengatakan demikian. "Sekarang juga wujudkan aslimu. Kalau memang Anda punya nyali," kata seorang ahli spiritual. Tiba-tiba si burung itu berubah wujud menjadi makhluk besar hitam. Para warga dikejutkan, kaget, takut, hitam besar gede. Itu aslinya dia ya, kata para warga mengatakan demikian. Lantas sesepuh setempat mengatakan, "Para warga, coba tenang ya, tenang. Ini spiritual lagi konsentrasi berhadapan dengan dia." Lantas mereka tenang, melihat dengan serasa sama. Lantas sesepuh ahli spiritual mengatakan, "Sudah jelas Anda sudah mengganggu masyarakat di sini. Kenyataannya sudah banyak warga yang meninggal. Untungnya yang lain yang terselamatkan ketolong. Tujuan Anda apa di sini? Hanya karena mengganggu nyawa seseorang. Sekarang juga Anda pindah ke tempat asalmu, bukan di sini, di tempat warga. Siapa Anda sebenarnya?"
Saya adalah sebetulnya tangan kanan bos, kata si makhluk yang burung sudah menjadi berubah makhluk besar hitam mengatakan demikian. Siapa bos Anda? Manusiakah? Atau bangsa kamu kah? Bukan, kata si makhluk seram itu mengatakan demikian. Lantas dilanjutkan lagi. Bos saya adalah manusia. Memang dia suka, niatnya kejahatan untuk menumpas manusia-manusia yang ada di lingkup sini. Balas dendam. Tunjukkan siapa bos Anda. Kata si makhluk itu mengatakan, Anda tidak perlu tahu, itu urusan kami. Oke, kata seorang ahli spiritual mengatakan demikian. Sekalipun saya tidak mengetahui dari Anda, saya telah mengetahui bos Anda adalah rumahnya di ujung sana, rumah tingkat 3. Saya tahu. Anda nggak usah kaget. Saya seorang ahli spiritual senior. Tidak mau dikecoh oleh Anda. Anda tidak lepas dari bangsa jin. Apakah Anda tidak malu bahwasanya Anda adalah pesuruh bos? Enak saja, kata si makhluk gaib itu mengatakan demikian. Saya yang namanya anak buah harus mengikuti apa kata bos. Saya mau bertanya dengan Anda, apa tujuan Anda? Kenapa membunuh orang dengan cara mematok lehernya? Bos saya adalah kepingin menjadi penguasa. Setiap orang yang meninggal dibantu biayanya. Nanti rumahnya dikuasai dia, sehingga dia menguasai tanah di mana di lingkungan di sini berada. Oh, jadi ingin menguasai tanah dengan cara seperti itu, kata seorang ahli spiritual mengatakan demikian. Lantas si makhluk gaib mengatakan, betul. Nah, kalau sudah jelas begitu, para warga, kita tuntaskan saat ini juga, dan kita datangi rumah orang itu. Lantas mereka ramai-ramai, ayo Pak, ayo, biar rasa dia. Kalau nggak dituntaskan, bisa jadi nanti ada korbannya lagi, kata para warga dengan kalimat senada sama-sama bicara. Lantas si makhluk itu mengatakan, Anda punya nyali ya, hadapi saya dulu sebelum menemui bos saya, kata si makhluk gaib itu. Si makhluk gaib itu berubah kembali menjadi burung, tapi menjadi burung hantu raksasa. Lantas para warga, wah tuh, kembali lagi tuh menjadi burung raksasa. Berarti tandanya dia mau memakan korban lagi. Lantas sesepuh setempat mengatakan, para warga tolong diam ya, ini ahli spiritual lagi khusyuk menghadapi dia. Lantas mereka diam. Lantas seorang ahli spiritual melanjutkan pembicaraan. Anda sudah kembali menjadi burung lagi, tapi burung raksasa. Maumu apa? Kata seorang ahli spiritual mengatakan demikian. Lantas si burung itu mengatakan, hadapi saya sebelum bertemu dengan bos saya. Kalau memang mampu, punya nyali, kata si burung mengatakan demikian. Jadi Anda ngajak duel benar-benar, tidak mau diajak bicara baik-baik. Saya kasih kesempatan lo baik-baik, suruh pindah. Jangan mau jadi anak buah si bos itu. Lantas si burung itu lagi-lagi tertawa. Enak saja. Saya yang namanya anak buah harus mengikuti apa kata dia. Kalau memang Anda maunya kasar, apa boleh buat. Dengan terpaksa, saya harus memindahkan kamu di tempat di mana asalmu berada, bukan di sini. Lantas tiba-tiba si burung itu melayang terbang menuju seorang ahli spiritual, mau dipatoknya dengan cakaran-cakaran kakinya juga panjang-panjang kukunya. Namun seorang ahli spiritual senior tidak kalah gesit, dilemparkan tasbih itu ke tubuhnya si burung raksasa itu. Dia terpelanting jatuh jauh sekali dan teriak merasa kepanasan. Aduh, panas, bulu saya rusak nih. Aduh, apaan ini? Hanya sebuah tasbih. Hai burung,
kata seorang ahli spiritual mengatakan demikian. Itu belum seberapa. Saya sudah bicara baik-baik dengan Anda, tapi Anda ngeyel, maunya kasar. Saya dengan terpaksa daripada kau akan memakan banyak korban di sini, lebih baik saya cegah saat ini juga. Ternyata si burung itu tidak jerah juga, dia teriak, tertawa, menantang. Hei manusia, lanjutkan kalau kamu punya nyali. Lantas seorang ahli spiritual mengatakan, kamu belum apa-apa udah jatuh, bagaimana mau menghadapi kamu lagi, kamu sudah payah. Kata seorang ahli spiritual mengatakan demikian. Ayo lanjutkan, kalau memang mampu, kata si burung itu. Lantas tiba-tiba seorang ahli spiritual terbang. Seorang sesepuh setempat, para warga kaget dibuatnya. Wah, ini orang ahli spiritual bukan saja bisa mengusir, tapi bisa terbang melayang di pohon, mengikuti di mana adanya burung hinggap di pohon. Lantas tiba-tiba ada angin besar mengarahkan ke burung itu, tapi angin itu dirasakan panas oleh si burung itu. Aduh, ini tiba-tiba ada angin besar, panas. Tiba-tiba si burung itu terbakar oleh angin, panasnya angin itu. Lenyaplah sudah burung itu. Lantas seorang ahli spiritual mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh yang ada di sini, itu menandakan bahwasanya burung hantu itu adalah burung hantu jadi-jadian. Aslinya adalah jin. Tadi sudah melihat kan semuanya? Itu menandakan bahwa dia sudah kembali ke asalnya. Insya Allah di kampung sini aman. Sekarang tinggal kita temui bosnya. Mereka rame-rame ke sana bersama RT-RT-nya segala. Didatangilah rumah itu. Lantas sesepuh setempat dengan ahli spiritual yang mendahului uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dijawab sampai 3 kali. Lantas dia hanya membuka pintu. Ada apa bapak-bapak kemari rame-rame? Sudahlah, jangan basa-basi, kata sesepuh setempat mengatakan demikian. Loh, kok begitu pak? Uluk salam saya dengan sesepuh nggak dijawab. Malah bapak belaka pelon. Ada apa? Apakah bapak mengenal adanya burung hantu jadi-jadian? Sempat sontak kaget dibuatnya si tuan rumah karena dia merasakan bahwa dialah tangan kanan si orang tersebut. Lantas dia mengatakan, saya nggak mengerti pak. Pura-pura mengatakan demikian tuan rumah. Perlu anda ketahui, burung hantu jadi-jadian sudah lenyap, terbakar. Jadi dia sudah kembali kepada asalnya, bukan ke anda lagi. Anda sengaja punya tanah luas, katakanlah dikenal adalah tuan tanah, tapi caranya licik, menyakiti warga hingga sampai ada yang makan korban, sehingga tanah itu dikuasai Anda, dibeli. Itulah pekerjaan Anda selama ini, kata salah satu sesepuh setempat mengatakan demikian. Dia kebingungan tuan rumah. Lantas dilanjutkan oleh sesepuh. Saya tidak basa-basi pak. Saya memang bukan orang sini, tapi semuanya yang mengatasi saya. Sekalipun di balik pintu, sekalipun di balik tembok, Allah memberikan petunjuk kelebihan buat manusia, dapat mengetahui kebohongan manusia. Jangan basa-basi. Sekarang Anda memiliki kekayaan, tapi dengan cara kejahatan, melibatkan penduduk yang tidak salah menjadi korbannya melalui burung hantu itu. Sekarang Anda tidak punya kekuatan lagi. Burung hantu itu sudah lenyap, kembali ke asalnya. Sekarang Anda mau apa? Masuk polisi? Atau bagaimana? Tiba-tiba si bapak itu kabur masuk ke dalam ketakutan. Tak lama kemudian istrinya yang keluar. Bapak-bapak ada apaan sih? Sudahlah bu, saya bicara dengan suami ibu, kata sesepuh setempat mengatakan demikian. Kenapa bapaknya langsung kabur? Berarti menandakan bahwa dia memang salah. Apakah ibu dia tahu selama ini bapaknya dikenal adalah tuan tanah, tapi caranya
jahat, membunuh orang-orang tidak bersalah. Lantas ibunya kaget dibuatnya. Maksudnya apa nih bapak-bapak? Tanyakan kepada suami Anda. Suami Anda sudah merasakan salah, dia kabur ketakutan ke belakang. Bahwa selama ini suami Anda mengandalkan satu burung hantu jadi-jadian untuk memantau setiap warga. Disitulah dikuasai tanahnya, dibeli oleh bapak. Menjadi tuan tanah selama ini. Banyak makan korban. Caranya seperti itu. Bukankah itu jahat dan licik? Kata salah satu sesepuh setempat mengatakan demikian. Terus terang pak, kata si ibunya mengatakan begitu. Selama ini saya tidak tahu pak. Saya tahu kadang-kadang saya melihat burung hantu di atas genteng di atas rumah sini. Lantas dilanjutkan sesepuh ahli spiritual mengatakan, begini bu, ibu baru saja mengatakan sekali-kali melihat burung hantu di atas genteng rumah ibu kan? Lantas si ibu itu menganggukkan kepala. Itulah tangan kanan si bapak. Bahwasanya yang ibu lihat burung hantu adalah hanya ucapan jempol, hanya penglihatannya saja, padahal tidak lepas dari bangsa jin. Malah dikatakan adalah burung hantu jadi-jadian. Kalau ibu tahu aslinya, serem, ibu pasti pingsan. Dialah yang pelakunya, yang membunuh setiap warga. Setelah mereka terbunuh, rumahnya dikuasai, dibeli oleh si bapak. Seperti itu, terus dan terus. Kalau nggak dicegah, yang jelas orang sekampung ini bisa lenyap. Tanahnya dikuasai oleh si bapak. Seperti itu. Ya Allah pak, saya nggak ngerti benar pak. Artinya ada burung aja saya nggak tahu. Kata si ibu mengatakan begini. Lantas panggillah suami kamu. Kata salah satu warga mengatakan begini. Kenapa dia kabur? Tiba-tiba begitu si ibunya masuk memanggilnya. Sebentar pak ya, saya panggil. Si bapaknya itu sudah pingsan di dalam karena perbuatannya dalam kondisi sudah dipatok oleh burung hantu. Demikianlah saudara, kupasan demi kupasan kami racik jadi satu dan kami jabarkan untuk Anda dengan adanya burung hantu. Siapapun pemiliknya, burung hantu jadi-jadian akan memakan dirinya sendiri. Katakanlah senjata makan Tuhan. Dia akan merasakan sakitnya, betapa sakitnya sebagai tangan kanan burung hantu jadi-jadian. Pada saat burung hantu sudah menyerah kalah dengan orang ahli spiritual, dia akan kembali. Dia akan membalas dendam bukan kepada orang lain tetapi pada si pemiliknya, katakanlah bosnya. Ternyata pada saat dia kabur ke dalam, si burung hantu jadi-jadian sudah menunggu di dalamnya. Dipatoklah si bapak itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lenyaplah sudah nyawa dia. Senjata makan Tuhan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tujuan kami adalah sharing, untuk berbagi. Semoga untuk menambah wawasan buat kita semua. Manusia macam-macam cara ingin memiliki kekayaan dengan berbagai cara. Baik ada yang lurus, ada yang melenceng. Semoga kita tetap senada, berpikir secara sehat, bukan berpikir secara negatif. Kalau kita ingin mendapatkan Ar-Rahman Ar-Rahim, berpikirlah positif untuk keselamatan dunia akhirat. Itu namanya hubud dunia yang baru saja diterangkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tersebut adalah pengalaman 35 tahun yang lalu.